Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur hadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW bersama pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati mengajak untuk menyambut tahun 2022 dengan semangat baru dan optimis, mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis atau manis, mendapatkan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengatakan dirinya bersyukur dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada pembacaan Maulid Al-Azab dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena momentum ini dapat mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah agar dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar juga mengajak untuk menyambut tahun baru 2022 dengan semangat baru dan optimis, sehingga keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis mendapatkan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kiai Haji Fauzan dalam tausiahnya menyampaikan, meskipun bulan Maulid telah berlalu, tetapi semangat untuk memperingati Maulid tidak akan habis, kapanpun dan dimanapun bisa saja dilaksanakan. Karena dalam Maulid, apabila disebut nama Rasulullah atau kekasih Allah, maka rahmat Allah turun di tempat tersebut. Turut hadir dalam peringatan Maulid ini Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, staf ahli dan Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah jabatan 717 orang pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di mana semula perangkat daerah sebanyak 53 menjadi 46 perangkat daerah. Penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Strategi ini ditekankan pada 3 aspek, meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Maligay Sultan Adam, Martapura. Beliau juga mengatakan penyederhanaan birokrasi tidak hanya memenuhi aspek teknis dokumentasi, tetapi juga harus mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi pemerintah. Pelantikan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Permen Pan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional telah dilantik 717 orang. Dipastikan penghasilan akan tetap sehingga tidak ada yang dirugikan dari kegiatan penyetaraan jabatan ini. Terbitnya Peraturan Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di mana semula perangkat daerah sebanyak 53 dilakukan restrukturisasi menjadi 46 perangkat daerah. Peraturan Menteri Pan RB nomor 17 tahun 2021 dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan mana yang dari struktural menjadi fungsional, dan juga sekaligus kami melaksanakan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyederhanaan SOTK, dan itu tertanggal harus dilaksanakan 31 Desember terakhir. Dan alhamdulillah pada hari ini hampir 700-an lebih jabatan fungsional dilaksanakan, dan 200-an, kurang lebih 200-an jabatan struktural bisa kami laksanakan, dan kami ucapkan selamat. Dan juga mereka harus menyesuaikan dengan unit-unit kerja yang baru, dan mungkin yang lama menjalankan tugas kembali sesuai dengan arahan kita. Dan untuk pada pelaksanaan pada hari ini juga kami tetap mengingatkan, tetap memfokuskan pelaksanaan vaksinasi yang mana hari ini kami harus mengejar 5%. Mudah-mudahan bisa tercapai. Umar Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut audiensi warga alumni Pondok Pesantren Darussalam atau WAPDA Kabupaten Banjar. Audiensi dilakukan sekaligus menyampaikan undangan kepada Bupati Banjar agar dapat berkenan hadir dalam acara musyawarah besar atau MUBES WAPDA se-Kalimantan. Diketahui WAPDA ini merupakan wadah berhimpun bagi setiap alumnus Ponpes Darussalam. Warga alumni Ponpes Darussalam atau WAPDA Kabupaten Banjar melakukan audiensi dan disambut hangat oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malige Sultan Adam Martapura. Audiensi tersebut sekaligus menyampaikan undangan kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur agar berkenan hadir dalam acara musyawarah besar atau MUBES WAPDA se-Kalimantan. Salah satu pengurus WAPDA Banjar Haji Ahmad Fauzan Saleh mengatakan, kegiatan MUBES tersebut dilaksanakan untuk menyambung silaturahmi dan sekaligus untuk mengenang perjalanan Ponpes serta memikirkan langkah memajukan Ponpes Darussalam. Pelaksanaan MUBES juga untuk menyatukan alumni dalam satu wadah, guna memberikan suatu sumbangsi bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan agama khususnya seluruh pondok di Kalimantan. WAPDA merupakan wadah berhimpun bagi setiap alumnus Ponpes Darussalam sebagai sarana artikulasi kepentingan Ponpes Darussalam di dalam masyarakat luas. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi sampaikan jawaban pandangan umum Bupati Banjar terhadap Raperda Inisiatif Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada rapat paripurna DPRD Banjar. Dalam materi muatan Raperda ini, nantinya pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan dan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren di Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi sampaikan jawaban pemandangan umum Bupati Banjar terhadap Raperda Inisiatif Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar mengatakan, realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pondok pesantren mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Banjar maupun luar, sehingga menjadikan pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Banjar cenderung meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Selain itu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-Undang tentang pesantren mengatur mengenai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam materi muatan Raperda ini, nantinya pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan dan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren di Kabupaten Banjar. Dalam rapat paripurna tersebut juga diagendakan mengenai jawaban fraksi-fraksi terhadap pemandangan umum Bupati atas Raperda P4GN, penyampaian DPRD terhadap Raperda Inisiatif Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perusahaan Daerah Pasar Beuntung Batua, dan penyampaian laporan akhir tahun 2021 serta rencana kerja tahun 2022. Kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan segala unsur fraksi yang telah menyetujui terhadap
terhadap perubahan bentuk Badan Hukum PD Pasar Bungkam Batua. Dan beberapa masukan dari para fraksi tadi terkait juga dengan salah satunya dari ada fraksi yang menyampaikan terkait dengan elektronik, yang dalam hal ini kami sudah merintis di tahun 2021 ini sudah berjalan, dan insya Allah ini akan terus kami kembangkan sehingga nanti menjadi satu kesempurnaan kita untuk pemberlakuan nanti sistem yang akan kita gunakan, sistem elektronik terkait dengan pembayaran yang berlaku di lingkungan pasar. Dalam hal ini apapun yang menjadi satu masukan bagi kami terhadap pandangan fraksi, ini satu motivasi lah bagi kami di lingkungan PD Pasar Bungkam Batua, yang dalam ini mudah-mudahan semua masukan, semua saran yang direkomendasikan kepada kami selaku pengelola pasar tradisional ini mudah-mudahan kalaupun nantinya secara step by step kita secara bertahap nanti bisa kita realisasikan apa yang menjadi tujuan kita bersama, menjadi pasar tradisional yang nantinya bernuansa keagamisan dan juga satu kawasan menjadi satu kawasan wisata serta bersih, indah dan mungkin nyaman bisa dikunjungi oleh para pengunjung yang mungkin berbelanja di pasar tradisional. Dalam hal ini kami sudah menyusun satu rencana terkait dengan nantinya setelah pengesahan daripada perubahan bentuk badan hukum, rencana penyusunan strategi kami ya dalam hal ini perlu kami memang nanti sifatnya akan kami klasifikasikan dulu nanti hal yang mana yang menjadi bagian utama yang harus kami laksanakan sesuai mungkin nantinya sebagaimana juga nanti tujuan kami untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Bupati Banjar. Fahrizal, Faidila, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya, Nada Izati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.